Cepat bawa pergi. Astaga, di dalam bola yoga ternyata ada seorang pria bersembunyi. Betapa laparnya dia sampai-sampai mencari cara lebay untuk mengkhianati. Iya, Mu Chuan, dengar, biar aku jelaskan. Ini hanya latihan salah satu cara yoga. Kau tahu, dia hanya pelatih pribadiku. Kalau dia pelatih resmi, kenapa harus bersembunyi? Jangan-jangan ada rasa bersalah. Itu karena Kak Shanshan takut kau salah paham. Kami tidak bersalah. Pergi. Pergi. Jiang Mu Chuan, cepat hentikan anjing itu. Kalau sampai ada yang mati, apa kau bisa tanggung jawab? Kau sangat sayang padanya, kenapa kau sendiri tidak menghalangi anjing itu? Aku bilang padamu anjing serigala ini suka bau sesama jenis. Seperti kalian berdua kau sama-sama bau, tidak akan mati. Tolong. Tolong. Tolong aku. Sekarang, giliranmu. Enggak bisa. Aku harus pertahankan Jiang Mu Chuan. Kalau enggak, di mana cari yang bisa cari uang buatku dan merawat ayahku suami tinggal serumah? Mu Chuan, aku sudah bilang, ini cuma yoga biasa. Kenapa kamu nggak percaya aku? Tentu, dia nggak mau bertanggung jawab sama kamu. Dan anak, dia cuma mau menuduhmu selingkuh. Kalian memang pintar membalikkan fakta. Aku nggak bertanggung jawab. Dari anak lahir sampai sekarang, kamu. Dan kamu? Apa kalian pernah merawat anak sehari saja? Ganti popok sekali? Itu, anakku sudah melahirkan anakmu, dia pahlawan besar. Kamu sebagai ayah, merawat anak itu sudah kewajiban, kan? Memang kewajiban. Setiap hari aku sambil rawat anak. Sambil cari uang. Tujuanku biar kamu istirahat. Pulihkan tubuh. Tapi kamu? Di bola yoga, sama instruktur fitness ini, berbuat gak senonoh. Jiang Mu Chuan, cukup. Aku sudah bilang, itu latihan yoga biasa. kamu malah mau fitnah aku? Meskipun sembunyi di bola yoga, terus kenapa? Kamu bisa buktikan dia selingkuh? Punya bukti, mau fitnah anakku. Dia masuk bareng kami, mana ada waktu buat bukti? Apa buktinya? Kamu ini mempersulit, ya? Aku ingat, di sana ada CCTV. Hancurkan itu. Kalau nggak bisa buktikan, cepat minta maaf sama anakku. Pulang, layani suamiku yang tua itu, aku masih bisa anggap kamu menantu tinggal di sini. Siapa bilang aku nggak bisa buktikan? Baik, kalian minta, ya. Kak, Bilang saja. Kamu sama dia hubungan apa? Pikir dulu sebelum bicara. Aku sama dia. Kami hanya pelatih biasa dan hubungan dengan murid. Kau dengar? Kami tidak punya hubungan sama sekali. Kenapa kau tidak percaya? Aku sungguh sial. Aku bilang padamu, aku dengan tenang menjadi pelatih kebugaranku, hari ini malah dikejar anjing.
Kalian nilai sendiri, apa salahku? Apa salahku sih? Pelatih Zhang untuk membantu pemulihan tubuhku, makanya di dalam bola yoga berlatih denganku. Betul? Sedangkan kamu sebagai ayah anak ini, kamu bukan hanya tidak memahami penderitaanku melahirkan tapi juga menyakiti aku dan pelatih Zhang. Apakah kau pantas atas pengorbananku? Meskipun aku tidak tahu ini cara yoga apa, tapi pada intinya, melahirkan tetap saja wanita yang dirugikan. Iya, kalau ini benar-benar kesalahpahaman, maka pelatih Zhang benar-benar celaka tak terduga. Tapi pelatih Zhang berjiwa besar, karena kau sudah tahu bahwa kau salah. Kalau begitu, minta maaflah padanya, lalu beri dia kompensasi masalah ini selesai. Tidak bisa selesai. Aku tidak merasa menyembunyikan orang di dalam bola yoga adalah olahraga. Kalau benar-benar mau bicara bukti, tolong kalian semua dengarkan. Apa ini? Apa sih? Bagaimana kau bisa punya ini? Ini tentu berkat kebiasaanku untuk merekam setiap saat. Pikiran tentang penelitian obat selalu memiliki kebiasaan merekam. Ini palsu. Itu pasti palsu. Meskipun benar, lalu, itu karena kau tidak mampu. Makanya aku menggunakan bola yoga untuk mengurangi stres. Benar. Kau ini seorang laki-laki. Kau tidak bisa cari banyak uang, sudahlah. Kau bahkan tidak bisa melayani istri sendiri. Putriku masih mau menikahimu kau. Kau harus bersyukur. Cepat hapus rekaman itu. Tidak mengakui, ya? Kalau begitu aku lanjut buktikan pada kalian. Cukup, Jiang Muchuan. Sampai kapan kamu mau ribut? Kenapa setiap kali ada masalah, kamu tidak bisa dari dirimu sendiri mencari penyebabnya? Kamu selingkuh. Masih mencari penyebab dariku? Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Kamu begitu tidak tahu malu? Itu pasti masalahmu. Kalau saja kamu tidak begitu tidak berguna, mana perlu anakku bola yoga ini? Cukup. Cepat minta maaf pada pelatih Zhang, lalu pergi ke rumah sakit jaga ayahku. Jangan bikin malu di sini. Bersyukurlah, kamu ini orang yang tidak berguna dalam segala hal. Kalau bukan karena anakku, kamu pasti jadi perjaka seumur hidup. Karena dia begitu suka bola yoga. Dan ini yang disebut pelatih. Biarkan mereka bertiga hidup bersama. Kita resmi putus. Apa? Jiang Muchuan. Kamu mau putus denganku? Apa hakmu putus denganku? Karena kamu terlalu kotor. Aku tidak mau menyentuhmu lagi. Jiang Muchuan, itu karena kamu tidak berguna. Makanya aku datang latihan yoga. Semua ini semua karena kamu aku. Aku sudah bilang dari dulu, yang setuju jadi menantu tinggal di rumah mertua pasti tidak ada yang bagus. Jiang Muchuan, jangan lupa, dulu kamu itu miskin, kami yang sudi menampungmu. Jangan tidak tahu diri. Hei Jiang, kamu mau putus? Dan masih menuduhku? Aku tidak setuju. Kalau kamu berani, hari ini tunjukkan bukti nyata. Benar-benar kamu tidak akan percaya tanpa bukti. Kalau begitu, aku biarkan kalian lihat baik-baik. Dia suka ini, bau laki-laki. Kecuali, di dalam bola yoga kalian benar-benar tidak pernah bersentuhan. Berhubungan. Mau apa kamu? Tentu saja mencium bau untuk uji kesetiaan. Minggir, minggir. Pergi, pergi. Tidak ada di tubuhku, bau yang kamu suka, aku tidak kenal. Pelatih apa itu? Kamu benar-benar anak yang baik dari ibumu. Kamu sebenarnya mau apa? Pelatih Zhang sudah terluka. Kalau kamu membuat ibuku terluka lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Anjing itu terus menggonggong pada ibumu, tentu karena di tubuh ibumu ada sesuatu yang disukainya. Benar juga, anjing ini terus menggonggong padanya, pasti di bajunya ada bau yang disukainya. Benar. Asal kamu mengeluarkan barang yang ada di saku, dia pasti berhenti menggonggong. Tidak bisa. Tidak boleh dikeluarkan. Lemparkan saja. Iya, lemparkan. Kalau dilempar, dia tidak akan menggigitmu. Kenapa kamu ingin ibumu merasakan hal yang sama seperti pelatih Zhang? Jangan.
Tolong jelaskan padaku. Kenapa anjing ini tertarik pada pakaian pribadimu? Tertarik? Itu bukan pakaian dalamku. Aku tidak mengenalnya. Bohong. Kalau itu bukan baju dalammu, kenapa kamu begitu terburu-buru merebutnya? ECT, benar kan? ECT. Itu karena aku takut ibuku akan terluka. Jiang Muchuan, aku benar-benar kecewa padamu. Kamu dulu memfitnahku, lalu menyakiti ibuku, sekarang menggunakan baju dalam untuk mempermalukanku. Aku salah menilaimu. Aku memfitnahmu. Hari ini setiap hal mana yang aku fitnah kamu? Kamu menyembunyikan pria ini di dalam bola, apa maksudmu? Bahkan celana dalam ini aku yang membelikannya untukmu. Aku pasti tidak salah. Kamu ngomong sembarangan. Baju dalam itu kan mirip semua. Kamu bilang itu milikku. Ya milikku. Ya. Aku bilang itu milikmu, ya milikmu. Karena baju dalam yang kubelikan untukmu semua adalah custom mewah. Setiap satu memiliki nomor seri tersendiri. Bisa dilacak pembelinya. Custom mewah eksklusif. Kamu setiap hari selain merawat anak, ya merawat ayahku. Siapa yang memberimu uang? Masa custom mewah segala? Kamu juga tahu. Aku setiap hari di rumah bukan merawat anak. Ya merawat ayahmu. Insek aku telah memberikan hati yang tulus. Apakah aku pantas dihina oleh kalian? Sekarang, kita bicara soal baju dalam. Jangan ganti topik. Aku baru telepon pihak merek. Dia bilang, dibeli oleh orang yang bernama Jiang Muchuan. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Aku tahu. Dia yang mengkhianati ibuku yang mengkhianati. Karena baju dalam itu aku belum pernah memakainya sama sekali. Apa? Ma, cepat akui. Kalau tidak, Jiang Muchuan benar-benar pergi. Tugas merawat ayah akan jatuh padamu. Ini aku. Aku yang berselingkuh, kamu. Ya ampun, ini terlalu gila. Iya. Jadi laki-laki itu berlutut di bola yoga karena putrinya sedang menutupi ibunya fakta berselingkuh. Benar? Itu dia. Ma, maaf aku tidak bisa lagi menyembunyikannya untukmu. Ternyata benar. Putri ini tega melihat ayahnya diselingkuhi. Astaga, sungguh baru kali ini lihat. Cepat rekam. Kalian tidak boleh bicara begitu. Ayahku sakit terbaring selama 5 tahun. Ibuku. Sengsara. Aku benar-benar sengsara. Aku merawat suamiku selama 5 tahun, akhirnya menemukan pendamping hidup malah kalian menonton dan menertawakan. Jiang Muchuan ibuku adalah ibumu. Kamu bisa mengerti, kan? Kalian memang sekali lagi mengubah sudut pandangku. Siapapun yang berselingkuh melanggar moral hal yang tidak bisa diterima. Kau bilang dia adalah wanitamu, bagaimana kau membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Sekarang cukup, kan? Muchuan, ibuku sudah membuktikannya. Jangan lagi menyusahkannya. Bukankah kau bilang akan melamarku? Cepat mulai. Melamar. Perasaan apapun berakhir pada karakter orang sepertimu tidak pantas mendapatkan lamaranku. Muchuan, apa yang kau katakan omong kosong? Anak, kita sudah sebesar ini. Mana mungkin tidak menikah? Ya, Jiang Muchuan, jangan karena masalahku mempengaruhi hubungan kalian berdua. Lihat, anak ini sangat lucu. Apa kau tega? Kalau saja tidak karena bapak tua sakit parah, tidak ada orang bodoh lain yang mau menerima, aku tidak akan memberimu laki-laki ini merendah. Anakku yang malang kau bahkan belum genap 1 tahun. Ayahmu sudah meninggalkanmu. Dia masih anak-anak. Jangan omong kosong. Apa? Kau berani melakukannya masa aku tidak berani mengatakannya? Aku demi melahirkan anak ini mengalami kesulitan melahirkan. Setelah lahir, aku juga sangat menyayanginya. Apakah hanya karena aku yoga kau akan meninggalkan kami berdua? Meskipun ini selingkuh laki-laki tidak bisa mentolerir, tapi ini bukan kesalahannya, ini terlalu kejam padanya. Ya anak ini masih sangat kecil, entah nanti ikut ayah atau ikut ibu itu, pasti akan kekurangan kasih sayang. Semua orang benar. Muchuan, jangan ribut, coba pikir.
Sebagai seorang laki-laki memiliki penyakit tersembunyi di sana. Selain aku, siapa lagi yang bisa menerimamu? Penyakit tersembunyi. Kau benar-benar hebat. Menjijikkan. Ah, jijik. Ibu macam apa sih? Kamu hampir menghancurkan anak itu seumur hidupnya, ya? Kamu bilang terus, kamu sayang anak, tapi bahkan anak muntah susu, kamu jijik. Kalau aku lihat sih, kamu pembohong. Betul. Bukan. Aku cuma salah pegang aku. Salah pegang. Jangan bilang, kamu adalah ibu kandungnya. Hari ini meskipun, siapapun yang ada di sini, tidak mungkin melakukan hal yang keterlaluan. Begitu terampil, kelihatannya sering mengurus anak. Iya, astaga, ini tidak adil. Wanita baik, tidak dapat pria baik tidak dapat wanita baik. Aku. Dasar bodoh, begitu perhatian pada anak. Pasti sudah sayang. Sepertinya, harus dari anak. Mulai dari anak. Nak, baik, Mama tadi tidak sengaja. Kamu akan dengan ayah, bersama-sama memaafkan Mama. Aduh, Mucuan lihat anaknya sangat mirip denganmu. Sepertinya aku seperti kurir. Mirip aku. Jangan lupa, aku sudah melakukan tes DNA. Tes DNA apa? Kamu pikir palsukan barang murahan? Mau meninggalkan ibu dan anak? Aku bilang, anakku melahirkan putra untukmu, seumur hidupmu, harus untuk kami, jadi budak. Yao Shanshan. Aku suruh kamu yang bilang, anak ini? Apa benar ini anak kandungmu? Anak ini, apakah benar-benar anak kandungmu? Soal mencuri anak dulu, aku lakukan tanpa sepengetahuan siapapun, dia tidak mungkin tahu. Tentu saja, inilah yang aku berikan padamu, anak yang aku lahirkan, kamu harus pada kami bertanggung jawab sebagai ibu dan anak. Bertanggung jawab. Aku bisa bertanggung jawab. Tapi dengan syarat dia harus anakku. Sudahlah, Shansan. Jangan dengan orang seperti ini buang waktu, orang seperti ini tidak layak aku dengannya berbicara dengan baik. Kamu ingin meninggalkan anakku, mimpi, ayo, sekarang pergi ke anakku. Cukup. Bagaimana kalian bisa sampai setebal muka seperti ini? Yao Shanshan lihat baik-baik. Anak ini, tidak ada hubungan sedikit pun hubungan darah. Palsu? Semua palsu. Aku bilang padamu, Jiang Mucuan. Kamu sudah berjanji padaku. Kamu harus menjadi menantu yang tinggal di rumah. Yang aku janjikan adalah perasaan ini. Bukan pengkhianatanmu. Hari ini. Saat dia dari bola yoga keluar pada saat itu. Kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Aku. Berani-beraninya kamu menemani ibuku, kamu kecil yang lucu. Kamu tidak boleh pergi. Dia terluka karena dirimu, kamu harus bertanggung jawab. Kau menyuruhku pada seorang pria yang tidak bisa tampil bertanggung jawab, periksa otakmu. Jangan biarkan dia pergi. Baik. Meskipun kau tidak bertanggung jawab, kau harus bertanggung jawab atas anak. Kita pergi ke rumah sakit sekarang, untuk tes DNA. Kembalikan kehormatan aku dan anak. Dokter Li, ini rambutku. Dokter Li, anak ini apakah milik Jiang Mucuan? Kau harus membantuku mencari tahu kebenarannya. Tenang saja. Tidak sopan. Tidak sopan kau menantu laki-laki. Bisa di keluarga kami menikmati hidup enak, sudah dianggap naik derajat. Kau masih meragukan identitas anak. Kau pikir kau ini apa? Kenapa dulu aku tidak sadar keluarga ini semuanya serigala yang tidak bisa dijinakan? Sia-sia aku anonim membiayai obatnya, merawatnya siang malam. Terlebih lagi berusaha keras untuknya mengembangkan obat khusus.
Kenapa kau masih diam? Ayo layani aku. Lihatlah menantu keluarga mana. Sepertimu yang tidak berguna tidak tahu merawat keluarga. Mencari uang dengan baik hanya tahu mengganggu putriku berlatih yoga. Ingat, putriku untuk melahirkan anak untukmu baru saja rusak kesehatannya. Tenang, aku tidak akan lagi mengganggu latihan yoganya. Juga tidak akan datang ke rumah sakit lagi merawat orang tua sepertimu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Artinya, instruktur fitnessmu tidak perlu lagi bersembunyi di bola yoga. Kalian bisa dengan terang-terangan lakukan apapun yang kalian mau. Berhenti. Tunggu hasil tes keluar. Asalkan anak ini milikmu. Kau menantu yang tinggal di rumah mertua, bahkan jika harus mati harus tetap menjadi. Bagaimana, dokter? Tidak ada masalah dengan asal-usul anak, kan? Benar. Hasilnya menunjukkan, anak dan Jiang Muchuan adalah ayahnya. Mustahil. Pecundang. Cepat ke sini. Minta maaf pada putriku. Berlutut. Minta dia memaafkanmu. Bu, cepat telepon. Hanya minta maaf tidak cukup. Pelatih pribadiku. Dia terluka. Jiang Muchuan biaya medis ini. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu terhadap pelatihmu itu sungguh setia ya. Aku. Kok kamu di mana-mana? Selalu ingin memberinya keuntungan. Orang seperti ini. Seperti ini. Kalian berdua seharusnya saling mengunci. Kamu. Aku tidak takut karena aku tidak bersalah. Benarkah? Kalau begitu, berani bersumpah. Kamu bersumpah. Kalian berdua tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh. Sumpah ya sumpah. Aku bersumpah. Jika aku dan pelatih pribadiku ada apa-apa maka dia disambar petir. Dulu aku benar-benar buta sampai tertarik padamu yang wanita tidak berperi kemanusiaan. Sayang pecundang. Apa hakmu memukulnya? Jiang Muchuan, jika hari ini kamu tidak memberi aku berlutut minta maaf, kamu selanjutnya jangan harap melihat putramu. Dr. Lee. Tadi rambut yang kuberikan padamu setiap helai bukan rambutku. Tapi kenapa yang pada tes DNA? Tertulis kami adalah ayah dan anak kandung. Saya minta tolong buka mata lebar-lebar. Ayah kandung anak ini sebenarnya siapa? Katakan padaku. Siapa ayah kandung anak ini? Sebenarnya siapa? Jiang Muchuan. Kamu untuk memfitnah, anak ini bukan milikmu. Kamu melakukan ini, aku baru tahu kamu sekejam ini. Aku kejam? Kamu yang selingkuh. Kamu yang memanipulasi tes DNA, itu tidak kejam. Sudah kubilang, aku dan pelatih Zhang tidak ada apa-apa. Yang selingkuh adalah... Bagaimanapun, tes DNA ini ada di sini, anak ini milikmu. Kamu harus bertanggung jawab pada anak ini dan keluarga kami. Hari ini kamu benar-benar berulang kali menurunkan standar ketidakmaluan. Berisik, berisik. Ini rumah sakit, bukan pasar. Dan kamu berani memfitnah rumah sakit kami memalsukan? Sekarang juga ku bawa satpam untuk mengusirmu. Dr. Lee, apa kamu yakin? Tes DNA. Tidak ada masalah. Kamu ini siapa? Berani mempertanyakan profesionalismeku? Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak sopan. Halo. Direktur Zhang. Di rumah sakit Anda ada yang memalsukan secara terbuka. Tolong datang ke sini. Orang tidak berguna sampai mengundang direktur. Kamu pikir kamu ini apa? Kamu cuma menantu yang tinggal di rumah mertua. Hanya layaknya mengurus buang air. Buat apa pura-pura hebat? Jiang Muchuan, sudah kubilang, anak ini memang milikmu. Masih mau ribut? Mau hidup bersama atau tidak? Tidak. Sudah kubilang. Aku jijik padamu. Jiang Muchuan, coba ulangi sekali lagi, aku.
Jiang Muchuan, kamu cuma menantu, apa hakmu memukul anakku? Apa hakmu memukul dia? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Direktur Zhang, benar-benar datang. Benar kamu, ya, Profesor Jiang, rumah sakit kami sangat beruntung mendapat bimbingan langsung darimu. Apa? Profesor? Apa? Profesor, dia hanya menantu yang tinggal di rumah mertua. Kalian pasti salah orang, kan? Saudara keluarga ini? Meskipun kami juga pertama kali bertemu Profesor Jiang, tapi Profesor Jiang mendapatkan penghargaan emas ilmu hayati dunia. Video itu sudah tersebar luas di kalangan industri, kami tidak mungkin salah. Direktur Chen, benar-benar kamu ya? Waktu lalu operasi saya yang memimpin adalah Anda. Kalau bukan karena Anda, kaki saya sekarang masih belum ada rasa sama sekali. Ini sudah menjadi tugas saya. Profesor Jiang, mengenai sindrom kristalisasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Direktur Chen, apa Anda salah orang? Dia itu menantu saya yang tidak berguna. Apa yang dia tahu tentang kedokteran? Sampai menyusahkan Anda. Seorang direktur sebesar ini bertanya padanya. Cepat kembali cuci pakaian yang saya ganti untuk saya. Kurang ajar. Meskipun Profesor Jiang adalah menantu Anda tidak boleh meremehkannya. Profesor Jiang, Anda baru saja bilang di telepon ada yang melakukan pemalsuan secara terbuka. Betul Direktur Zhang. Ada orang di rumah sakit Anda memalsukan secara terbuka, tolong lihatlah. Saya akan segera periksa rekaman CCTV. Ah, tidak. Direktur, lihat. Li Guoliang, berani sekali kamu berani memalsukan di rumah sakit kami. Saya salah, Direktur ampuni saya kali ini, saya tidak akan berani lagi. Profesor Jiang, tolong bantu saya memohon, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Dokter harus mengutamakan moral. Tapi kamu memalsukan demi keuntungan. Melanggar moral pasti akan mendapat karma. Satpam, seret keluar. Ya, Profesor Jiang. kalian sekarang masih merasa anak ini milik saya? Ya. Saya akui. Anak ini memang bukan milik Anda. Anak ini memang bukan milikmu. Apa yang kau bicarakan? Anak ini adalah milik kalian berdua. Kau mau mati? Kalau si pemalas ini kabur, siapa yang akan merawat ayahmu? Tapi aku juga demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Sungguh konyol. Ya, aku memang demi kebaikanmu. Dulu aku memang hamil anakmu. Tapi kualitas spermamu sangat lemah, aku keguguran. Dokter bilang aku sulit hamil lagi darimu. Aku takut kau akan frustrasi, makanya aku ambil anak ini. Ini semua adalah kebohongan putih. Lihat saja, Jiang Muchuan. Kau sebagai pria tapi menderita penyakit seperti ini. Kalau sampai ketahuan, siapa yang tidak akan menertawakanmu? Hanya putriku yang baik hati. Tidak hanya menutupinya, tapi juga memberimu seorang anak. Biar kau tidak menjadi bahan gunjingan, kau harus bersyukur. Kau yakin itu benar-benar masalahku? Tentu. Kalau bukan karena masalahmu, masa aku bisa keguguran? Aku bilang ya. Keguguran dampaknya pada tubuh jauh lebih parah daripada melahirkan. Jiang Muchuan, kau harus bertanggung jawab. Cukup. Semakin tidak masuk akal. Jangan bicara dulu. Profesor Jiang sebagai tokoh penting dalam penelitian medis, setiap tahun dia menjalani pemeriksaan fisik ketat, bahkan kemampuannya dalam mengembangkan obat tidak mungkin membuatnya mengalami masalah seperti itu. Kalian bersekongkol? Kalian menindas seorang wanita yang terluka karena melahirkan, ya? Apa kalian laki-laki? Aku akan mengadu kalian. Itu karena aku sebenarnya tidak pernah melahirkan anak. Aku hanya pura-pura hamil untuk membohonginya. Tidak kusangka si bodoh itu benar-benar percaya. Aku hanya kasihan padanya, makanya aku cari anak untuk dia asuh. Siapa suruh dia selain mengurus anak dan masak? Tidak punya kemampuan lain. Melukai tubuh? Berani tidak kau biarkan dokter memeriksamu? Melukai tubuh. Kalau begitu, beranikah kamu meminta dokter memeriksakanmu? Kenapa? Nggak berani ya? Iya juga. Hari ini, Direktur Zhang dan para ahli terkenal semuanya ada.
Aku yakin kamu nggak berani main curang. Siapa bilang aku nggak berani? Lakukan saja. Tidak, Xian, kamu nggak boleh lakukan itu. Tidak apa-apa, Ma. Hari ini aku akan mengungkapkan semua penderitaan yang kualami demi dia. Aku akan membeberkan semuanya, biar semua orang lihat wajah asli pria tak setia ini. Bagaimanapun, dokter hanya bisa mendeteksi apakah pernah keguguran, dan tidak bisa mendeteksi siapa ayah dari bayi yang keguguran itu. Ikut aku. Jiang Mucuan, tunggu hasil tes setelah keluar. Aku ingin lihat bagaimana caramu menipu Direktur Jiang dengan Ketua Chen yang mendukungmu. Profesor Jiang sama sekali tidak menipumu. Operasi yang lalu semua itu adalah titipan dari Profesor Jiang untukku. Apa mungkin pecundang ini benar-benar seorang profesor? Tidak mungkin. Kalau dia sehebat itu, kenapa dia mau merendahkan diri dan terus merawatku di samping tempat tidur, Ketua Chen? Jangan sekali-kali membela pecundang ini. Apa-apaan dia? Aku lebih tahu dari siapapun. Dia itu seorang yang nggak bisa punya anak, pria yang tinggal di rumah mertua, cuma bisa melayani orang, apa gunanya lagi? Nanti kalian akan tahu. Anak ini punya siapa? Hasil tes sudah keluar. Deskripsi Di atas USG. menunjukkan ultrasonografi menunjukkan wanita ini memang pernah keguguran. Kalian semua dengarkan, pria dengan sperma lemah ini menyebabkan anakku keguguran, anakku sayang, takut dia sakit hati, bahkan menggendong bayi untuknya. Dia malah balik menuduh. Katakan, masih ada nggak keadilan? Suami, kamu yang terus-menerus mencurigaiku, sehingga privasimu terbongkar. Ini nggak bisa salahkan aku ya. Aku bukan suamimu. Jangan lupa, kita belum menikah. Buktinya sudah nyata di depan mata. Jangan coba-coba mengelak. Fakta. Shan, kamu juga harus dengar dulu apa kata dokter. Nona Kiao memang pernah keguguran. Dan menurut tingkat kerapuhan dinding rahim, bisa dilihat. Setidaknya dia telah keguguran 18 kali. Kamu bohong. Aku hanya pernah keguguran sekali. Bu Kiao, berdasarkan laporan pemeriksaan, dalam setengah tahun ini, Anda sudah keguguran 3 kali. Yang terakhir, 3 bulan yang lalu. Aku tidak, aku tidak. Mucuan, pasti kamu yang menyuruhnya, bukan? Kita pernah saling mencintai. Apa kau harus memfitnahku seperti ini? Jika Anda meragukan hasil pemeriksaan, kami bisa mengajukan sistem jaringan nasional untuk mengambil semua rekam medis Anda. Ini apa? Setengah tahun ini, setiap hari kau memeluk bola yoga itu. Jangan-jangan, bola yoga itu yang membuatmu hamil? Apa? Keguguran? Kau menggugurkan anakku? Diam. Mucuan. Sebelumnya aku yang salah, itu juga karena tubuhmu yang bermasalah. Begini, masalah kita sebelumnya hapus saja. Kita jalani hidup dengan baik ke depannya. Iya, Shan sudah mengakui kesalahannya. Seorang pria dewasa, janganlah berpikiran sempit. Betul? Sudah. Bertengkar lama, aku sudah mengantuk. Ayo, Xiao Jiang. Bantu aku kembali ke tempat tidur. Yao Shan. Sejak aku tahu kau membohongiku, kita tidak mungkin lagi. Untuk tugas merawatmu, carilah orang lain saja. Profesor Jiang, waktu Anda berharga, sebaiknya di sini biarkan saya yang menanganinya. Hei, Jiang Mucuan. Jika kau pergi hari ini, kita benar-benar selesai. Aku tahu kau hanya keras kepala. Begini, di depan semua orang, minta maaf padaku. Aku akan tetap di sini, kau dan anak ini. Sebelumnya, aku selalu tidak mengerti. Aku selalu tulus padamu. Kenapa kalian satu persatu? Satu. Sombong padaku? Sekarang aku akhirnya mengerti. Karena kalian tidak punya hati sama sekali. Apa maksudmu tulus atau tidak? Jangan bermain kata-kata di sini. Satu kata, cepat minta maaf pada putriku. Kalau tidak, aku akan biarkan semua orang lihat kau, bagaimana kau meninggalkan istri dan anak. Meninggalkan istri dan anak?
Aku tidak punya istri yang tidak tahu malu, tidak sopan seperti itu. Aku akan membantu anak malang ini menemukan ibu kandungnya yang sebenarnya. Jadi mana ada meninggalkan istri dan anak? Tidak. Kau tidak boleh mencari orang tua kandung anak ini. Aku menyuap Dr. Lee, kasus mencuri anak akan terungkap. Mu Chuan, kita sudah membawa anak itu begitu lama. Kami adalah orang tua kandungnya. Begini, kita saling mundur satu langkah. Aku juga tidak perlu kamu minta maaf padaku. Mulai sekarang, kita akan merawat anak dan ayahku. Ya? Karena Shan sudah bilang tidak apa-apa Asal kamu melayaniku dengan baik, aku tidak akan mempermasalahkannya, tidak masalah. Jiangmu, lihat betapa lapang dada mereka. Kamu masih belum cepat bicara? Tunjukkan kesetiaanmu pada kakak. Kesetiaan ini, biar untukmu saja. Lagi pula kakakmu yang baik. Setengah tahun ini demi kamu telah keguguran 3 kali. Orang seperti kalian harusnya terkunci erat bersama. Jangan keluar lagi untuk menyakiti orang. Kamu, Sudah kubilang saling mundur satu langkah, kenapa kamu bahas masalah ini lagi? Tidak bisa mundur. Sekarang, tentang pengkhianatanmu. Semua orang tahu. Kita berhenti di sini saja. Jiang Muchuan, anak perempuanku bersamamu selama 3 tahun. Sekarang masih menanggung reputasi pernah melahirkan anak. Sekarang kamu mau putus. Baik. Ambil dulu 5 juta uang ganti rugi masa muda. 5 juta. Pernah lihat orang tidak tahu malu? Belum pernah lihat yang setega ini. Semua demi laki-laki lain aborsi berkali-kali. Masih berani minta biaya kerugian masa muda. Keluarga kalian ini? Kedepannya jangan-jangan kalian mau cari masalah di rumah sakit. Sangat mungkin. Nanti, kalau minta 5 juta sama kita jadi harus bekerja sambil bayar. apa yang kalian omongin? Kakak sekarang memberinya muka. Lagi pula, dia itu hidup dari makan dari kakaknya, suami yang tinggal di rumah mertua, bahkan 5 juta pun kemungkinan. Bahkan 500 perak pun tidak punya. Kamu bilang Profesor Jiang hidup dari perempuan. Apa-apaan? Kalian tahu tidak, Profesor Jiang, setiap kali mengembangkan obat khusus, biaya patennya saja sudah lebih dari 5 juta. Direktur Chen, saya jamin. Profesor Jiang yang kamu maksud, pasti bukan laki-laki ini. Coba pikir, kalau dia benar-benar begitu banyak uang, mana mungkin rela mengurus anak? Orang memang tidak bisa mendapatkan harta di luar pengetahuannya. Hampir saja membuat kalian hidup enak. Sudah, jangan bicara yang tidak penting. Bukannya kamu mau putus? Kalau begitu, kamu keluarkan 5 juta. Sudah. Aku tahu kamu tidak punya. Asal kamu rawat ayahku dengan baik. Aku tidak akan meremehkanmu. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan 5 juta? Tapi meskipun aku benar-benar mengeluarkan, aku juga tidak akan kasih sama orang seperti kalian. 1 sen pun. 1 mili pun. Kalau diberi jalan keluar, turunlah cepat. Apa yang kamu rewel? Iya. Laki-laki yang bahkan tidak bisa memiliki anak. Bahkan kalau kamu dijual, tidak seharga 5 juta. Mana bisa kamu keluarkan? Diam. Kamu tahu tidak, orang yang kalian hina sekarang adalah orang yang memegang kekuasaan atas hidup matinya. Direktur Zhang, jangan bercanda dia. Yang menentukan hidup matiku? Mustahil. Bodoh. Kalau tebakanku tidak salah, Profesor Jiang pasti sudah memberikan pijat akupunktur untuk penyakitmu. Kalau tidak, penyakitmu tidak akan terkendali sebaik ini. Ini tidak mungkin. Tapi kalau dia begitu hebat, kenapa tidak bilang pada semua orang? Iya. Pasti kebetulan. Kalau dia memang sepintar itu, kenapa mau jadi menantu yang tinggal di rumah kita? Dan kenapa dia tidak sadar kalau anak itu bukan darah dagingku? Karena aku menganggapmu sebagai keluarga sejati. Makanya, aku tidak pernah sedikit pun curiga. Tapi kalian hanya menganggap ketulusanku sebagai makanan anjing. Sudah, jangan banyak bicara. Kalau kamu punya 5 juta, keluarkan saja biar kami lihat. Jangan anggap kami bodoh. Hari ini, kalau kamu bisa mengeluarkan 5 juta tunai,
Aku langsung mengakuimu sebagai menantu. Kalian tidak pantas. Jiang Muchuan, jangan meremehkan konsekuensinya. Kamu tidak punya uang, tidak punya kemampuan, dan kamu pecundang. Apa hakmu sombong di sini? Putus atau tidak, aku yang putuskan. Kamu sudah meniduri anakku? Mau pergi begitu saja? Tidak akan semudah itu. Lelaki yang meniduri anakmu ada di sana. Tuntut saja dia. Aku tadinya ingin memberi kalian harga diri. Tapi kalian keterlaluan. Jangan salahkan aku. Sekarang, kembalikan kalung yang kuberi, baju yang kuberi, dan bahkan sepatu. Semuanya. Gila kamu? Barang pacaran, masa harus dikembalikan? Dan semua barang yang kamu beli untuk si pria tampan itu pakai uangku, juga harus dikembalikan. Jangan, kakak. Kamu tidak lihat, dia terluka, kan? Baik. Tidak mau kembalikan barang? Ya udah, scan aja. Bayar aja. Ini tagihan belanja kamu. Setiap bulan. Paling nggak 60.000. 3 tahun ini. Kita nggak usah bicara 5 juta, paling nggak 3 juta, kan? Ah, gini aku kasih diskon. 2.500.000. Tunai. Atau transfer. Kamu ngaco. Kapan aku pakai uangmu sebanyak ini? Bohong. Ini belum termasuk uang untuk ayah dan ibumu. Di lehermu saja kalung yang kamu pakai. Harganya 1 juta. 1 juta? Tidak mungkin. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ini palsu. Tiruan aja. Palsu? Tas ibumu. Dan jam tangan ayahmu. Makan, minum, semua kebutuhan keluargamu, yang mana yang bukan aku yang bayar? Yang mana? Bukan menghisap darahku? Pantasan jadi ribut begini, masih ngotot aja, nempel terus sama Profesor Jiang. Rupanya keuntungan belum cukup ya. Omong kosong. Jam murahanmu ini, harganya 5 juta? Hei, hari ini aku segera kembalikan padamu. Dan punyaku? Juga kembaliin. Baik. Kalau begitu aku juga barang palsu ini. Kembalikan padamu. Sekarang bisa ambil uangnya, kan? 5 juta. Kalau kamu tidak bisa keluarin. Sekarang kamu bersimpuh dan minta maaf. Siapa bilang dia tidak punya 5 juta? Direktur Lin. Kamu ini orang apa? Diam. Ini loh, dari Institut Cheng Yuan Direktur Lin. Institut Cheng Yuan. Ini adalah penelitian. Sindrom kristalisasi obat khusus lembaga penelitian tertinggi. Profesor Jiang, maaf, saya bertindak sendiri membawa bunga Bing Sui Hua untuk Anda, tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Ya ampun, Institut Cheng Yuan, pantas saja, lembaga penelitian medis tertinggi, bahkan di puncak gunung es, bisa menemukan bunga Bing Sui Hua. Bagus sekali. Bunga Bing Sui Hua. Dengan adanya bunga Bing Sui Hua ini, pasien kristalisasi akan tertolong. Obat khusus segera bisa dikembangkan. Jadi begitu kami mendapatkannya langsung ke sini. Ah, bukan maksudnya. Jiang Muchuan. Maksudmu. Obat khusus yang bisa menyembuhkan ayahku kamu yang meneliti? Benar. Tidak memberitahu kalian karena saya khawatir kalian akan kecewa. Awalnya saya berniat memberitahu kalian setelah berhasil. Tidak menyangka. Bukan? Kamu pikir kamu bayar beberapa aktor? Kamu sudah hebat? Meskipun akting tidak bisa menghasilkan 5 juta. Cepat berlutut, minta maaf padaku. Siapa bilang Profesor Jiang tidak punya 5 juta? Kamu tahu tidak? Profesor Jiang untuk penelitian kristalisasi obat khusus. Biaya mencari obat sendiri. Lebih dari 5 juta. Direktur Lin. Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Pura-pura apa? Obat khusus apa yang harganya 5 juta? Berhenti. Kamu ngapain sih? Kamu tahu nggak betapa berharganya barang itu? Kami sudah mencarinya selama setahun penuh. Jiang Muchuan, aku juga mau tanya, kamu mau apa? Bukannya cuma ukiran jelek, kamu sama ibuku teriak-teriak gitu buat apa?
Ukiran jelek? Kamu tahu nggak? Yang kamu sebut ukiran jelek ini bisa menyelamatkan nyawa ayahmu. Apa? Kamu bilang barang jelek ini bisa menyembuhkan penyakitku? Bohong banget. Kamu. Kalian kok keras kepala banget sih? Hei, Direktur Chen, kamu nggak usah bicara, meskipun kamu bisa mengobati. Tapi kamu nggak ngerti isi hati orang. Beberapa pengecut? Ah? Kamu kasih muka dia malah nggak tahu malu. Sini, Shan Shan. Hancurkan bunga jelek ini. Aku malah penasaran. Apa aku bisa mati? Ayo, hancurkan. Jiang Muchuan. Kamu nggak akan menyesal sampai melihat peti mati? Kalau begitu jangan salahkan aku. Kalau aku nggak kasih muka lagi. Berani kamu? Kamu. Berani kamu mukul aku? Kamu. Berani kamu mukul aku ya? Aku lawan kamu. Lawan. Aku lawan kamu. Kamu pukul aku. Lepaskan. Kamu. Berani kamu pukul anakku? Aku lawan kamu. Berhenti. Aduh, ini susah payah didapatkan. Meskipun ada 5 juta, tetap langka. Kakek ini pintar berpura-pura ya, sayang sekali. Meski kamu berakting begitu meyakinkan, tetap tidak bisa mengeluarkan 5 juta. Kalian telah melakukan hal yang sangat bodoh. Jiang Muchuan, sudah cukup. Semua yang kau lakukan hari ini hanya ingin membuktikan dirimu tidak kekurangan uang. Keluarkan 5 juta. Kurang 1 sen pun kau tidak boleh keluar pintu ini. Benar. Aku tidak kekurangan uang. Tapi aku meskipun punya uang, aku tidak akan memberikannya pada sampah seperti kalian. Jiang Muchuan, sepertinya kau sudah makan hati beruang dan empedu macan, ya? Hah? Jangan kira hari ini ada Direktur Zhang dan Kepala Chen ada di sini, kau bisa berbuat semaumu. Mereka hanya berkata seenaknya. Kau pikir mereka bisa menghidupimu seumur hidup? Siapa bilang tidak mungkin? Jika Profesor Jiang mau, saya bersedia mengeluarkan 10 juta untuk memintanya menjadi andalan di rumah sakit kita. Kamu seorang direktur rumah sakit, mengapa merebut bakat denganku? Asalkan Profesor Jiang mau datang, lembaga penelitian Cheng Yuan kami. Syaratnya bebas diajukan. Bahkan posisi direktur diserahkan. Pun tidak masalah. Direktur Zhang, Anda ikut campur apa? Oh, saya tahu kau pasti sedang mengejek. Dia orang miskin ya? Orang macam Jiang Muchuan, jika dia dalam setahun bisa menghasilkan 10 juta, masih tidak bisa mengeluarkan uang perpisahan 5 juta. Bicara soal uang, saya jadi ingat sesuatu. Semua biaya medismu selalu dibayar duluan oleh Profesor Jiang. Selama 3 tahun ini juga biaya yang tidak sedikit. Apa? Biaya medis ayahku dia yang membayar. Aduh, bagaimana mungkin? Biaya rumah sakit selama ini selalu dibantu oleh orang kaya yang baik hati, bertahun-tahun tidak pernah berhenti. Bagaimana mungkin dia? Dia terus di rumah sakit merawatku, dan punya anak nakal. Bagaimana dia punya waktu untuk mencari uang? Orang baik. Kalau begitu orang baik ini, kenapa harus membiayaimu? Itu karena aku punya anak perempuan yang cantik. Lihat wajah ini. Lihat tubuh ini. Pria mana yang tidak tergoda? Sayangnya orang baik ini terlalu rendah hati, tidak pernah muncul. Kalau tidak, bagaimana bisa jatuh kepadamu yang pengecut menjadi menantu? Dengar, Jiang Muchuan. Kalau kamu tidak menghargaiku, aku akan menikah dengan orang lain. Benar juga. Tidak tahu malu itu hebat. Baiklah, kalau begitu cepat cari orang kaya untuk dinikahi, ingat bawa pacar bola yogamu. Jiang Muchuan, jangan tidak tahu diri. Ya, bagaimana kau bisa begitu bicara tentang kakak? Kakak hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita. Kenapa kau masih mengungkitnya? Ya, aku hanya melakukan kesalahan. Apa kau tidak pernah salah? Tentu pernah.
Kesalahan terbesarku adalah tidak bisa melihat sifat asli kalian semua. Aku khawatir kalian akan menyesal, jadi aku anonim membantu membayar biaya rumah sakit kalian. Benar-benar tidak menyangka, ternyata kalian adalah sekelompok serigala yang tidak tahu berterima kasih. Jangan pura-pura sok baik di sini. Jika memang benar kau yang mendanai, pasti sudah membanggakan diri. Iya, kau hebat. Hentikan saja biaya rumah sakit ini. Biarkan kami lihat apakah benar kau. Kamu benar-benar bintang laut. Hei, hentikan pembayaran kartu untuk biaya rumah sakit itu. Hentikan pembayarannya kartu biaya rumah sakit itu. Kamu pura-pura apa sih? Gampang banget kebongkar. Menurutku, HP ini sebaiknya kamu jangan pakai, biar tidak memalukan. Kamu ini perempuan kok bisa kasar banget? Kamu tahu nggak? Di HP ini ada Profesor Jiang banyak file. Kalau terjadi sesuatu, kamu sanggup bertanggung jawab? Wah, masih pura-pura. Suka banget acting. Mending kamu jualan di jembatan penyeberangan, sayang banget enggak? Tidak apa-apa. Anggap saja dengan masa lalu. Berpisah sepenuhnya. Mulai sekarang, putuskan hubungan ini. Apa? Beasiswamu dicabut. Apa? Beasiswanya dicabut. Iya, kamu harus bayar sendiri, kalau tidak, keluar dari ruang rawat. Apa mungkin? Orang yang diam-diam mendanai ayahku orang itu. Benar-benar kamu? Kamu benar-benar. Profesor Jiang apa? Jangan pedulikan profesor apapun, sudah bukan profesor lagi. Cepat ambil uang ayahmu, kembalikan. Kalau tidak, penyakit ayahmu gimana dong? Dengar, Jiang Mucuan. Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Cepat, uang ayahku biaya rumah sakit, minta kembali. Kalau tidak, hubungan kita benar-benar selesai. Di antara kita berdua, sudah lama tidak ada hubungan. Kalian berdua merusak yang berharga. Bunga kristal es mengganggu penelitian obat utang ini. Kita harus menghitungnya baik-baik. Bunga kristal es apa? Itu cuma barang es ukiran murahan. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Iya dong. Apakah ini menakut-nakuti kalian? Nanti kalian akan tahu satpam. Bawa mereka berdua ke kantor polisi, siap? Tidak, 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 tidak. Bu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jiang Mucuan, ini kan istrimu dan ibu mertuamu. Segera suruh orang melepaskan mereka. Apa kamu tidak mau dengar perkataanku? Dulu aku mentolerir kalian demi keluarga, demi anak, demi tanggung jawab. Tapi sekarang, kalian di mataku tidak ada apa-apanya. Kamu lihat, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Yang manis ini. Ayah, Sungguh sangat bodoh. Jiang Mucuan. Suami istri sehari, 100 hari kasih, apa kamu harus setega itu? Tega. Kalau soal tega, aku masih jauh lebih rendah darimu. Kalian berdua. Yang dirugikan adalah ribuan harapan pasien. Bawalah kebodohan kalian. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bawa pergi, siap? Lepaskan, aku tidak mau pergi, ayah. Aku tidak mau pergi. Kalian masih lihat apa? Kenapa tidak pergi membantu? Aku tiba-tiba ingat, aku ada urusan, pergi dulu kamu. Kalian jangan pergi. Aduh. Kaki kamu. Kaki. Cepat dorong aku ke kamar. Dorong. Aku.
Shuzong. Perusahaan masih menunggu Anda untuk memimpin rapat pemegang saham. Berikan ini padaku. Baik, tolong bantu aku. Temukan anak ini. Ini kakak perempuanku satu-satunya keluarga yang ditinggalkan untukku. Jangan khawatir. Profesor Jiang, Dekan Lin. Profesor Jiang, apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk pergi ke lembaga penelitian kami? Hei, aku membawa anak. Tidak apa-apa, kita bisa mempekerjakan orang khusus untuk mengurus anak, asalkan kamu bisa datang. Syarat apapun bisa dibicarakan. Hanya saja kamu dan perempuan itu berantakan seperti ini pengobatan. Obat untuk pasien, apakah masih akan diteliti? Tentu saja. Meskipun awalnya aku meneliti obat khusus ini karena ayah Shanshan, tapi setelah aku bertemu lebih banyak pasien penyakit kristalisasi, maknanya menjadi berbeda. Baik, inilah yang sesungguhnya belas kasih seorang dokter. Kalau begitu sekarang aku terus mengirim orang untuk mencari bunga bingsui. Kita pasti akan menaklukkan penyakit genetik langka ini. Baik. Rasanya menemukan kembali bingsui Hua. Dia juga tidak sempat menggunakan obat. Ini sungguh dosa sendiri tidak bisa selamat. Iya. Dosa sendiri. Tidak bisa selamat. Di sini, kamu tidur di ranjang rumah sakit jelek ini. Aduh, ruang rawat ini belum sebaik yang dulu ku tinggali setengahnya-setengahnya. Oke ya, kamu tinggal di tempatmu yang dulu aja. Kamu bilang apa? Apa kamu mau dipukul lagi? Aku kasih tahu kamu. Kamu bikin aku kehilangan calon menantu. Kamu harus baik padaku. Dorong aku ke tempat tidur. Aku mau tidur. Berisik sekali kaget. Terkejut. pelankan suara sedikit sopan santun dong. Hei, kamu cerita sama kita? Di siaran langsung, anjing itu mengejarmu ke toilet? Apa yang dilakukannya? Coba ceritakan, ceritakan. Hei, ceritakan. Kalian ngapain? Kok seperti perempuan? Pantasan anjing itu suka padamu. Ayo, tunjukkan pada kami, anjing itu. Apa yang dilakukannya? Lari kenapa? Kok jadi malu? Ayo, ayo, ayo. Jangan kalian mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Lihat tuh, pura-pura alimnya. Sampai punya ide masuk ke bola yoga cara main yang tidak normal. Masih pura-pura apa lagi? Nah, sudah. Cepat tunjukkan pada kami. Kalau kau datang lagi, aku panggil polisi. Sudah ku bilang dari dulu. Suruh kau habiskan lebih banyak uang untuk menginap di kamar rumah sakit yang lebih baik. Sekarang lihat, uang sudah habis. Bahkan tidak berani naik ke tempat tidur. Sudah. Kamar rawat inapku besok akan kuberikan padamu. Aku ingin kamar rawat inap kelas atas. Jam tangan yang kau temukan benar-benar bernilai 300.000? Tentu saja. Bukankah itu jam tangan yang aku jatuhkan? Sudah. Ayo kita cepat pergi. Ayo. Jam ini begitu mahal, Jiang Mucuan benar-benar orang kaya. Hei, kalian jangan pergi, jam itu milikku, kembalikan padaku, kembalikan.
Tunggu, kembalikan dong. Mucuan. Aku baru saja mendapat kabar Zhang Hua seorang diri mengambil semua tanggung jawab. Qiao Shanshan dibebaskan. Sudah diduga. Meskipun tempat kejadian sangat kacau, tapi dari rekaman CCTV, Qiao Shanshan tidak menyentuh bunga bingsui. Qiao Shanshan, semua masa lalu dihapuskan. Tapi jika kau datang lagi mencari masalah, jangan salahkan aku. Wah, Jiang Mucuan. Siapa sangka dia masih punya trik. Membuatku mengira hadiah yang dia berikan padaku semuanya palsu. Dia pasti masih menyembunyikan uang rahasia. Shanshan seharusnya uangnya setengahnya jadi milikmu. Benar, aku harus membuat dia mengembalikan uangku. Mbak, jangan gegabah, minta setengah uang. Mana enak dapat semuanya. Masuk akal Shanshan. Kamu buat pria ini bujuk kembali. Semua uangnya pegang erat-erat di tangan kita. Tapi kita bertengkar begini. Apakah dia akan kembali? Kenapa tidak? Saat dia pergi bukannya dia menggendong seorang anak, ini jelas memberimu kesempatan untuk balikan mencari alasan. Kalau tidak, buat apa dia mengurus anak sembarangan? Benar juga. Aku sudah tahu, dia masih berat hati putus denganku. Kalian tunggu saja kabar baik dari aku. Setelah aku berhasil membujuknya kembali akan aku ganti kamar rumah sakit kalian ke yang mewah. Dan juga untukmu. Buka pusat kebugaran. Hahaha. Aku akan mengubah uangnya menjadi uang kita. Hahaha. Baik, Mbak. Hahaha. Profesor Jiang berbakat dan tampan, dan juga sangat perhatian pada anak-anak. Sangat menarik. Ku dengar Profesor Jiang sekarang single. Bagaimana kalau kamu minta WeChat-nya? Profesor Jiang, bolehkah aku minta WeChat-mu? Dia tidak akan memberikan WeChat-nya padamu. Profesor Jiang, boleh aku minta WeChat-mu? Dia tidak akan memberikan WeChat-nya padamu. Ngapain berdiri di sini? Tidak lihat aku, pacar resminya datang? Mau apa? Mau rebutan jadi pacar kecil? Kamu memang tetap saja tidak tahu malu. Ah, Mucuan, tunggu aku. Mucuan, tunggu aku dong, Mucuan. Pura-pura dingin ya. Keluar masuk selalu gendong anak ini. Bukannya kamu mau aku menemuimu? Kamu hati-hati. Dia anakku. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke ibumu sekarang. Ya, aku berhenti bicara, oke? Baru beberapa hari tidak bertemu. Sudah tidak mau melepaskan? Sudahlah, jangan pura-pura. Aku tahu, kamu dulu begitu padaku, itu karena terlalu mencintaiku, kecemburuan yang muncul. Tenang saja, ke depannya, aku hanya akan yoga denganmu. Lihat. Kamu. Aku sudah siap. Bagaimana? Suka? Hahaha. Kedepannya, aku tidak akan pernah memeluk bola yoga lagi. Aku hanya akan memelukmu. Ah. Aduh. Ah. Kamu. Ah. Kamu. Jiang Mucuan. Pria mana yang melihatku begini masih bisa acuh tak acuh? Apa kamu benar-benar tidak berguna? Ah, Maaf ya. Untuk sampah. Aku tidak tertarik. Jiang Mucuan. Kamu memang bersikeras melawanku, ya? Aku bilang ya. Ini terakhir kalinya aku memberimu jalan keluar. Biarkan aku melihat anak itu. Aku tidak mengizinkanmu menyentuhnya. Oh, aku tahu. Apa kamu menyalahkanku karena tidak memberimu anak? Katakanlah dari dulu. Sekarang, aku akan punya anak denganmu. Di depan anak, bisakah kamu punya malu?
Dia masih kecil, apa yang dia tahu? Jangan ribut Jiang Muchuan. Asalkan kamu kembali denganku, aku akan memberimu. Aku akan memberimu anak. 3. 5. Bolehkah? Jangan bilang aku tidak mau punya anak denganmu. Bahkan dirimu sendiri tidak bisa punya anak. Mustahil. Aku hamil 18 kali. 18 kali. Hah? Hanya karena ketidakbertanggungjawabanmu. Menyebabkan 18 nyawa tak berdosa wanita sepertimu. Tidak pantas menjadi ibu. Jiang Muchuan. Apa aku memberimu muka? Apa aku terlalu baik padamu? Kesalahanmu sendiri. Tak bisa menyalahkan orang lain. Jangan coba menakut-nakuti aku. Iya. Kamu memang punya sedikit uang. Tapi kalau bicara soal melahirkan anak, aku pasti lebih ahli darimu. Bahkan jika benar-benar tidak bisa hamil, itu tetap masalahmu. Kebohongan yang diucapkan berkali-kali. Tetaplah kebohongan. Terserah kamu. Jangan pergi. Kalau kamu tidak mau berbaikan denganku, aku akan bunuh diri di sini. Aku tahu. Kamu keras mulut tapi lemah hati. Bagaimanapun juga, kamu sayang padaku. Apa yang sayang padamu? Kamu tidak lihat anak nangis? Semua gara-gara bocah kecil ini. Mengalihkan perhatian Muchuan. Kalau tidak, aku sudah bisa mengendalikannya. Muchuan, kamu laki-laki. Soal menenangkan anak, serahkan padaku. Bukannya kamu bilang perempuan melahirkan, laki-laki mengurus anak, baru beberapa hari? Sudah berubah secepat ini. Bukankah ini aku sadar? Aku bersumpah, kedepannya, aku akan merawat anak dengan baik, menjadi istri dan ibu yang baik untukmu. Aku lebih percaya anjing berhenti makan kotoran daripada percaya mulutmu. Minggir. Jiang Muchuan. Apa perlu segitunya? Aku akan menghancurkan anak ini sekarang. Lihat apa kamu masih mau denganku melahirkan anak. Jangan sakiti anak. Bagus, aku bilang. Kenapa kamu mati-matian tidak mau berdamai denganku? Ternyata karena ada wanita lain. Dasar perempuan. Apa kamu tidak punya malu? Kamu tahu tidak akulah istrinya aku. Kamu mendorongku. Apa hakmu mendorongku? Karena kamu tidak punya peri kemanusiaan. Berani-beraninya kamu menyentuh seorang anak. Aku meskipun memukulmu pun tidak berlebihan. Jiang Muchuan. Kamu lihat saja wanitamu menganiaya aku begini. Aku? Sebaiknya kamu menjaga mulut, aku tidak keberatan merobeknya. Perempuan murahan. Maaf. Aku, Shulin, sudah bertahun-tahun di dunia bisnis. Orang di belakangku memanggilku perempuan cerdas galak, perempuan murahan. Masih kurang satu level. Profesor Jiang, Kamu benar-benar profesor? bukan urusanmu. Semuanya, dengarkan aku. Ingat wajah ini. Mulai sekarang. Tidak boleh membiarkannya mendekati laboratorium sedikit pun. Siap? Jiang Muchuan. Tidak peduli kamu profesor atau bukan. Seumur hidup jangan harap bisa melepaskan diriku. Anak ini milikmu. Selama ini kamu yang mengasuhnya sendiri. Anak ini sejak lahir. Selalu bersamaku kemanapun. Sekarang aku juga tidak bisa menjelaskan, apakah aku yang tidak bisa lepas dari anak, atau anak yang tidak bisa lepas dariku. Ini pertama kalinya aku mendengar seorang ayah juga bisa mengalami kecemasan perpisahan. Ibu dari anak ini adalah wanita tadi. Bukan. Tapi aku juga tidak tahu. Siapa ibu kandungnya? Playboy banget. Tapi anak ini wajahnya sangat mirip dengan kakakku. Mungkin bisa ke arah ini untuk diselidiki. Nomor 1. Dia ternyata benar-benar peneliti sindrom kristalisasi, Profesor Jiang. Benar. Dulu dia miskin pisah ya sudah. Tapi sekarang, dia bagaikan ayam bertelur emas. Aku tidak mungkin melepasnya semudah ini. Ternyata orang yang begitu hebat.
maka aku pasti akan membantu Kiao Shanshan membujuknya kembali. Dengan begitu aku juga bisa menikmati kemewahan ini. Kak, urusan orang terkenal lebih mudah. Lagi pula kita sekarang yang tak punya tidak takut pada yang punya, asal hancurkan reputasinya. Dia pasti akan dengan patuh kembali padamu. Masuk akal juga. Benarkah? Beneran? Para pasien, benarkah? Para keluarga. Obat khusus untuk sindrom kristalisasi sudah berhasil dikembangkan. Benarkah? Tapi pengembang yang tidak bertanggung jawab ngotot menyembunyikan obat dari kita. Apa? Kenapa? Jika kalian ingin sembuh, ikut aku menuntut keadilan. Jika kalian ingin sembuh dari penyakit, ikutlah denganku menuntut keadilan. Iya, mana mungkin mereka mengembangkan obat khusus bukankah untuk dijual kepada kita, betul? Iya, Kalau tidak, mengapa mereka mengembangkan obat? Untuk apa? Betul. Kalian belum paham ya? Ini yang disebut pemasaran kelaparan. Pertama, obat khusus ini sangat sulit didapat. Lalu membuat kita terus menunggu saat kita menderita. Mereka melepaskan 1 atau 2 botol dengan harga yang sangat mahal. Bukankah kita tetap harus membelinya? Benar? Oh iya, lihat semuanya. Ini adalah peneliti penyakit kristalisasi jam tangan yang jatuh dari Jiang Muchuan. Jam tangan semahal ini, dia menghempaskannya begitu saja. Kalau tidak menghisap darah kita, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Iya, Saya selalu berpikir mereka semua adalah dokter yang welas asih mengembangkan obat khusus demi kebaikan kita, ternyata begitu tamak. Benar sekali. bukankah ini memakan penderitaan kita? Kami ikut denganmu menuntut keadilan. Orang bernama Jiang Muchuan ini, serahkan obatnya. Sangat benar. Serahkan, serahkan. Serahkan. Semuanya, dengarkan aku, Jiang Muchuan ada di atas. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan obat khusus itu. Benar kan? Benar. Kembalikan obat penyelamat kami. Rencananya sangat sempurna. Obat khusus ini dana penelitian selanjutnya Grup Shu, kami bisa menanggung semuanya. Bagus sekali. Kali ini, pasien penyakit kristalisasi semuanya akan terselamatkan. Direktur Lin Profesor Jiang, ada masalah. Di bawah ada seseorang bernama Kiao Shanshan membawa sekelompok pasien membuat keributan. Kiao Shanshan. Baik, silakan turun. Wanita yang membuat keributan hari itu. Saya sudah tahu. Wanita ini tidak akan tenang. Kalian bicarakan lagi detail selanjutnya tentang obat spesial. Saya akan menemui orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Direktur Lin. Jika Anda turun, itu mewakili seluruh institut penelitian. Ini masalah yang saya bawa. Lebih baik saya yang pergi. Baiklah, jika ada keperluan, beritahu kami kapan saja. Tenang saja, urus saja. Saya akan menjaganya. Katanya, istri yang tidak baik merusak 3 generasi. Belum menikah, sudah dihancurkan oleh wanita ini sampai seperti ini. Untungnya, ada seorang anak. Direktur Lin? Karena ini adalah anak Profesor Jiang, bagaimana dia tidak tahu siapa ibu dari anak itu? Kamu tidak tahu, ini bukan anak kandung Muchuan. Apa? Kembalikan obat penyelamat kami. Dia datang, dia Jiang Muchuan. Jiang Muchuan yang memangsa penderitaan orang lain. kita semua maju. Ambil kembali obat spesial yang menjadi milik kita. Segera serahkan obat spesialnya. Cepat serahkan obatnya. Tinju ini dari kamu. Obat spesialnya akan hilang. Kamu sekarang masih tahap awal penyakit. Aku bilang, kamu hanya perlu jaga kehangatan, plus pijat, bisa mengontrol penyakitnya. Aku ingat, di rencana pengobatan yang kuberikan, sudah ditambah akupunktur, kan? Bagaimana? Lebih baik, kan? Kondisimu sudah cukup parah, tapi asalkan mengikuti petunjuk dokter. Aku percaya, kita akan segera menunggu pengembangan obat spesialnya.
Bagaimana dia bisa tahu kondisi penyakit kita? Kami peneliti obat. Tentu saja akan sangat memperhatikan penyakit seperti ini dan melakukan penelitian mendalam. Dia terlihat bukan tipe orang yang cari nama baik, betul? Iya. Lalu apa artinya ini? Kalau kamu sungguh peduli pada semua, serahkan obat spesial itu untuk menyembuhkan semua orang, benar kan? Benar, serahkan. Serahkan, lihat. Biarpun dia bicara manis, tetap saja pelit mengeluarkan obat manjur itu. Begitu mengobarkan emosi. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku tidak datang untuk ribut. Aku mau untuk ayahku mendapatkan sedikit keadilan. Semua, perhatikan, Jiang Muchuan. Dia merawat ayahku 3 tahun. Kondisi ayahku semakin parah. Entah, dia pura-pura pintar. Entah, dia yang menyebabkan nyawa ayahku. Penyakitnya tidak akan memburuk secepat ini. Kecuali dia pura-pura. Kalian tunggu apa? Cepat beri dia pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan obat manjurnya. Keluarkan obat manjurnya. Aku tanya kamu satu hal, obat manjurnya, kamu berikan atau tidak? Bukan aku tidak mau memberikan, tapi aku tidak bisa. Tidak bisa mendapatkan. Kita bagaimana dong? Tunggu aku menjatuhkanmu dari altar. Kamu hanya bisa seperti dulu, dengan rela menjadi priaku. Keluarkan obat manjurnya. Alasan aku tidak bisa memberikannya adalah karena dia. Alasan aku tidak bisa mengambilnya karena dia. Kamu bohong. Aku bohong? Seperti apa sebenarnya faktanya? Kamu sendiri paling tahu di hatimu. Semuanya, dengarkan baik-baik. 10 hari yang lalu, Kepala Lin sudah menemukan obat khusus, Bing Sui Hua dan Bing Sui Hua ini. Inilah obat khususnya, ramuan terakhir. Dengan itu, obat khusus akan segera hadir. Bagus sekali. Sayang sekali. Oleh wanita ini dan ibunya telah menghancurkannya. Jadi, pengembangan obat khusus juga terhenti. Bagaimana bisa begini? Benar? Bagaimana bisa begini? Benarkah kau yang melakukannya? Mustahil. Jangan lupa, ayahku masih menunggu obat khusus. Dia sedang mengalihkan masalah. Jangan tertipu olehnya. Benar, jangan tertipu olehnya. Kita harus bersatu. Buat orang yang tidak beretika ini menyerahkan obat khususnya. Suruh orang yang tidak punya etika medis ini. Serahkan obat spesialnya. Saya pernah dengar, makan nasi lalu memecahkan mangkuk. Ini yang belum makan sudah memecahkan mangkuk. Saya baru pertama kali lihat. Kamu bawa orang berbuat onar begini. Yao Shanshan. Kamu tidak takut ayahmu akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk dirawat? Saya tidak takut. Saya percaya, kami pasti akan mendapatkan keadilan ya. Mendapatkan keadilan. Serahkan. Baik. Karena semuanya percaya sama wanita ini, maka hari ini kita bicara dengan bukti. Matikan, cepat matikan. Semua sudah lihat jelas, kan? Tanaman obat dalam video ini adalah Bing Sui Hua. Sayangnya bahan obat yang sangat berharga ini ternyata oleh wanita ini, dan ibunya telah menghancurkannya. Apa hak mereka melakukan ini? Sekarang tanpa bahan obat ini, Ibuku yang sudah tua masih harus terus menderita. Dan putraku, dia masih sangat kecil. Jika terus menunggu seperti ini, bagaimana dia bisa tahan? Kalian berdua, sayang, kenapa kalian melakukan ini? Kenapa? Kalian semua telah ditipu olehnya. Itu sama sekali bukan tanaman obat yang berharga. Itu hanyalah bunga ukiran es. Tanaman obat berharga. Ada yang seperti ini. Yao Shanshan, kamu benar-benar seperti biasa tidak tahu malu membalikkan fakta. Semuanya, jika kalian tidak percaya bisa cek di internet ibunya karena masalah ini. Masih ditahan di dalam. Ibuku masuk penjara itu karena kamu. Dia menyalahgunakan wewenang. Dia ingin menindas kami orang miskin. Benar.
Dia juga mencelakai pamanku dia untuk menghindari tanggung jawab dengan Direktur Lin itu. Direktur Zhang bersama-sama membuat drama hanya untuk menghindari hukuman dan juga dengan lancar tidak memberi kalian obat khusus. Kalian berdua benar-benar panci retak dengan tutup retak pasangan yang cocok. Hari ini bagaimanapun juga, kamu harus memberikan obat khusus keluarkan untukku. Coba pikirkan. Jam tangannya yang dirusak seenaknya. Kami tidak akan membiarkan dia mengisap darah kami lagi keuntungan dari penderitaan orang. Oh, jam tangan ah. Kalau kamu nggak bilang, aku lupa. Ayo semua, lihat baik-baik. Jam tangan ini bukan aku yang rusak. Sebenarnya siapa yang benar? Aku jadi bingung. Menurutku lalat nggak hinggap di telur yang retak. Keduanya bukan orang baik. Kamu merekam video? Kamu sudah menunggu hari ini sejak lama. Kenapa kamu begitu kejam? Aku sebelumnya percaya padamu karena aku pikir kamu adalah keluargaku. Tapi sekarang aku melihat jelas wajah aslimu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memfitnahku lagi. Kamu jelaskan pada kami, apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sampai kita tersinggung orang tidak dapat obat khusus, aku akan mati bareng kamu. Aku juga korban. Kalian tidak tahu. Pria ini adalah seorang pecundang. Dia membohongiku. Cukup. Hari ini aku akan memberitahu kalian kebenaran yang sebenarnya. Jiang Muchuan. Hari ini meskipun kamu tutup mulutku, aku tetap akan bicara. Kamu memang imut banget. Yao Shanshan, kali ini aku tidak akan terprovokasi olehmu. Aku juga tidak akan diam saja. Memberimu kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Semuanya. Kalian ingin sembuh. Maka patuhi perintah dokter. Tunggu pengembangan obat khusus. Kalian kalau mau lihat gosip, pakai HP, buka internet, lihat 10 hari yang lalu paling viral video gosip. Kamu bohong. Cepat lihat, cepat lihat. Bukankah itu di dalam bola yoga perempuan yang bermain? Biar aku main. Memangnya kenapa? Itu karena kamu enggak berguna? Kamu emang enggak berguna? Makanya kamu pungut uang dari semua orang. Kamu diam-diam obat penyelamat semua orang sembunyikan. Apa kamu sinting? Betul, kalau saja dia tidak menghisap darah orang, obat murahan hasil penelitiannya itu, dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Setiap rupiah yang aku hasilkan, semuanya halal. Omong kosong. Meneliti obat jelek. Siapa yang memberi uang sebanyak itu? Kamu tetap menghisap darah kami. Jiang Muchuan. Saat kamu memegang uang ini, apakah kamu melihat di setiap lembarnya? Ada darah dan air mata kami. Aku bisa membuktikan, di atas nama Profesor Jiang Muchuan sumber semua properti. Dekan Lin Shulin. Kenapa kalian datang? Banyak orang di sini. Kalian naik dulu. Selama ini, Profesor Jiang tidak pernah berhenti meneliti obat khusus penyakit langka, dan setiap keberhasilan adalah bagi umat manusia. Kemajuan yang bersejarah, jadi akan ada imbalan paten dan juga bonus dan berbagai penghasilan lainnya. Itu tetap saja menghisap darah rakyat. Kalau tidak ada pasien-pasien ini, dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Aku dan orang sepertimu tidak bisa diajak bicara. Tapi kalian adalah pasien, adalah keluarga pasien. Kalian seharusnya lebih bisa mengerti betapa berharganya obat-obat khusus ini, dan meneliti obat-obat khusus ini. Bukanlah hal yang sangat mudah. Seperti Profesor Jiang. Sebelum kalian datang sudah 48 jam, tidak tidur demi kalian, supaya kalian bisa segera menggunakan obat khusus. Omongannya manis. Kalau dia benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, kenapa tidak menyumbangkan semua uangnya? Kebetulan, selama ini Profesor Jiang tidak pernah berhenti menyumbang. Bahkan, penyakit kristalisasi ini royalti paten obat khusus. Profesor Jiang juga setahun yang lalu sudah menandatangani lebih awal perjanjian sumbangan, tidak percaya. Lihat saja. Semuanya saya dari grup Shu Ketua Dewan Direksi. Shulin terinspirasi oleh karakter Profesor Jiang Muchuan. Jadi saya bersedia atas nama grup menanggung semua biaya perawatan pasien penyakit kristalisasi ke depannya. Luar biasa. Benarkah? Menanggung semua biaya. Tentu grup Shu adalah perusahaan terkemuka di Nancheng, pasti menepati janji. Luar biasa. Dengan ini, saya bisa menemani anak saya berobat dengan baik. Tidak perlu khawatir lagi soal biaya. Sayangnya,
Harus menemukan bunga esumsum baru agar bisa melanjutkan riset obat baru. Itu semua karena wanita itu tidak hanya menghancurkan obat spesifik, tapi juga menghasut kami untuk protes. Benar, hampir saja kami mempercayai kata-katanya. Menyakiti orang yang benar-benar menyelamatkan hidup kami. Tunggu apa lagi, hajar mereka. Hei, jangan pergi. Kau masih bengong? Cepat, gendong aku. Berani menipu kami? Hajar dia. Mu Chuan Mas. Aku tidak sengaja menyakitimu, aku terlalu mencintaimu. Cinta macam ini. Aku tidak sanggup menerimanya. Cinta sejati adalah memahami dan mendukung. Bukan dengan alasan cinta untuk menyakiti pasangan. Kamu tidak berhak bicara. Pantas kamu bicara padaku? Kalau bukan karena kamu perempuan ini, kita sudah baikan aku. Kamu membelanya. Kamu sudah lama berubah hati? Dia memang wanitamu. Bisakah kamu tidak menganggap orang lain sepertimu yang kotor? Ayo kita pergi. Mu Chuan. Satu adalah top di bidang riset. Satunya adalah wanita kuat di bisnis. Memang cocok seperti ini. Bagaimanapun dilihat, tetap enak dipandang. Profesor Jiang, kamu tadi begitu membelaku. Apa benar kamu sudah berubah hati? Saya akui, kamu benar-benar berbeda. Tapi, aku punya anak. Aku tidak ingin membebanimu. Itu bukan masalah. Perhatianmu pada anak dan kelembutanmu justru yang membuatku tertarik. Aku tidak menganggapnya beban. Kakakku adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Tapi dia meninggal karena melahirkan. Anaknya pun sampai sekarang tidak diketahui. Aku sangat berharap ada seseorang yang bisa menjadi satu-satunya ikatan aku di dunia ini. Maaf ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu sedang mencari anak kakakmu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan berhenti mencari anak kakakku. Tentu saja, aku juga tidak akan menyerah. Mengejarmu. Ibu Shu, datang lagi antar makanan untuk Profesor Jiang? Semangat, Ibu Shu. Tim pendukung. Baik. Makanan siap. Shulin, kamu sibuk kerja. Sebenarnya tidak perlu antar makanan untukku. Kenapa tidak perlu? Ini aku buat sendiri untukmu. Rasa cinta. Sudahlah, nanti dingin, cepat makan. Baik. Kebetulan sedikit lapar. Apa? Keberadaan anak kakakku ditemukan. Syukurlah lalu. Dia sekarang di mana? Apa? Dicuri? Apa? Dicuri. Shulin, kamu tidak apa-apa? Ayo. Tidak, aku harus mencari keberadaan anak kakakku. Shulin. Shulin. Jangan khawatir. Pasti ada cara. Itu adalah kakakku. Satu-satunya anak, tapi aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dan sekarang dia hilang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anaknya belum ditemukan. Apa petunjuk yang ada sekarang? Petunjuk?
Asisten Zhang menemukan. Saat kakakku melahirkan dengan susah, tidak ada seorang pun keluarga di sisinya. Orang terakhir yang melihat anak itu adalah seorang dokter bernama Li Guoliang. Li Guoliang. Nama Li Guoliang kenapa terdengar begitu familiar? Li Guoliang, berani sekali kamu memalsukan di rumah sakit kita. Aku salah. Pak Zhang, tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Profesor Jiang, tolong bantu aku memohon. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Li Guoliang. Aku ingat siapa dia? Terakhir kali, Tiao Shanshan. Memalsukan tes DNA dibantu oleh Li Guoliang. Tunggu. Tiao Shanshan. Anak? Sebentar. Anak kakakmu. Apakah ada tanda lahir khusus? Ada. Di pinggang sampingnya, ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Itu dia. Bagus. Anak dari kakak perempuanku akhirnya ditemukan. Terima kasih. Terima kasih karena merawatnya dengan baik. Tidak kusangka, anak ini ternyata memiliki latar belakang seperti itu. Jiang Muchuan, kamu dan wanita ini bersama-sama mengkhianatiku. Aku juga tidak akan membiarkan kalian bahagia. Sayang, diam ya. Sudah digendong seharian, kamu nggak capek? Belum cukup gimana pun digendong, rasanya kurang. Coba aku lihat. Wah, anak ini, harus kuakui. Sangat mirip denganmu. Tentu saja aku dan kakak perempuanku kembar, tentu saja mirip. Hanya saja dia bertemu orang yang salah. Sebelum meninggal, tidak ada keluarga di sisinya. Maka kamu harus berbahagia 2 kali lipat. Kebahagiaan kakakmu juga harus kamu rasakan. Baik. Muchuan sudah menemukannya. Sudah ketemu. Aduh, kayaknya aku datang nggak tepat waktu. Direktur Lin, kenapa Anda juga ikut menggoda kami? Aku bukan menggoda kalian. Aku sungguh-sungguh berharap kalian bahagia. Direktur Lin, Anda datang khusus jangan-jangan untuk nge-ship kami. CP ya harus didukung, kabar baik juga harus disampaikan. Bing Sui Hua sudah ditemukan. Ah beneran? Bing Sui Hua sudah ketemu. Iya. Ayo ajak aku lihat. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo, bayi, tidurlah. Kapan kamu masuk? Oh, aku baru saja masuk dan memanggilmu beberapa kali. Mungkin karena kamu terlalu fokus pada anak jadi tidak mendengarnya. Iya, anakku ini lucu sekali. Saat melihatnya, aku terlalu fokus. Hah? Aku ingat Profesor Jiang pernah bilang kantornya tidak boleh dibersihkan. Oh, aku tidak datang untuk bersih-bersih. Profesor Jiang menyuruhku mengajakmu ke sana. Dia punya kejutan untukmu. Kejutan? Kalau begitu aku bawa dia. Hei 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 hei. Bushu, kamu tidak romantis sama sekali. Katanya kejutan.
Bawa anak gimana mau kejutan? Ayo cepat pergi. Anak ini aku yang jaga. Kamu harus benar-benar menjaganya ya. Oh iya, jangan sekali-kali membuka kain kasa di wajahnya. Jika cahaya mengenai matanya dia akan menangis. Tenang saja. Aku titip ya. Dulu mencurimu adalah untuk mengikat Jiang Muchuan. Biar dia mau menjadi menantu di keluarga kita. Tak disangka, yang diuntung adalah Shulin si imut ini. Sudahlah, kalau dia benar-benar menangis, repot nanti. Berhenti. Berhenti. Mau bawa anakku kemana? Coba maju selangkah lagi. Kamu mau apa? Direktur Shu dari grup Shu yang ternama. Cuma segitu saja kemampuannya. Apa permintaanmu? Silakan sampaikan. Asal kamu turunkan pisaunya. Baik. Aku ingin kamu antarkan aku mencari bunga sumsum es. Mau apa dengan bunga itu? Itu untuk penelitian. Bahan baku obat khusus kamu membawanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Jangan banyak bicara. Tunjuk jalan. Baik, aku akan tunjuk jalan sekarang. Bunga sumsum es yang kamu mau ada di sana. Bunga sumsum es. Akhirnya aku bertemu lagi denganmu. Siapa sebenarnya dirimu? Mau apa dengan bunga ini? Banyak sekali omong kosong. Kamu percaya atau tidak? Sekarang aku akan menghabisinya. Anak nakal ini baik. Aku tidak tanya, oke. Hei, berhenti. 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 Siapa kamu? Kenapa kamu menggendong anakku? Kamu datang tepat waktu. Anak, bunga sumsum es, hanya bisa pilih satu yang hidup, pilihlah satu. Jiang Muchuan, kamu pilih baik-baik. Jika kamu memilih bunga es sumsum, aku akan bunuh anak ini sekarang. Jika kamu memilih anak, aku akan hancurkan bunga es sumsum sekarang. Ah, jangan. Jangan. Aku. Aku pilih. Aku pilih anak. Oh tidak. Tidak. Aku pilih bunga es sumsum. Oh tidak. Aku pilih kamu. Aku pilih kamu. Tidak ada jalan keluar lagi. Kalian apa maksud kalian? Apa kalian tidak takut aku sekarang bunuh anak ini? Sudahlah, berhenti berpura-pura. Kiao Shanshan. Kalian semua sudah tahu? Terus kenapa? Anak dari kakakmu masih dalam genggamanku. Apa? Anak kakakku? Kamu buka selubung itu, lihatlah dengan baik. Kalian menjebak saya. Kalian. Tidak apa-apa. Saya masih punya bunga. Kalian tidak ingin saya menghancurkan bunga sekarang, mundur. Ah, jangan. Jangan. Mundur. Menurut pengalamanku, bunga ini juga palsu. Terbuat dari es. Kalian mempermainkan saya. Wanita. Kau mengerti semua ini, kau cari sendiri. Tidak ada yang memaksa. Kami sudah menguasai semuanya, kau dan Li Guoliang urusan kolusi mencuri anak, untuk tidak mengecoh. Kami sudah menunggu kau. Masuk ke dalam perangkap sendiri. Aku tidak mengerti. Mau apa kau dengan bunga bingsui itu? Ayahmu tapi menunggunya obat khusus yang dibuat darinya untuk menyelamatkan nyawa. Aku sudah tidak peduli lagi.
Aku hanya ingin Jiang Mucuan. Ikut aku pulang. Kita jalani hidup seperti dulu. Bawa bukti. Serahkan ke polisi. Siap. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kali ini masuk. Tidak akan seperti sebelumnya mudah keluar lagi. Mucuan, kau juga bisa benar-benar tenang untuk melakukan riset. Ya. Semua ini seperti mimpi. Tenang saja. Mimpi buruk sudah berlalu. Selanjutnya, di hari-hari dengan diriku, mimpi indah akan menjadi kenyataan. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Jiang Mucuan. Jangan sombong. Setelah aku keluar nanti, uang hasil kerjamu semua milikku. Aku juga ingin untuk pelatih pribadiku membuka pusat kebugaran. Aku masih mau untuk pelatih pribadiku membuka gym. Berikan semua uangmu padanya. Aku salut dengan pola pikir aneh ini. Masih bermimpi di siang bolong. Pergi sana. Ayah, jangan bilang aku tidak berbakti padamu. Ayo, cepat ikut kami ke kantor polisi. Mucuan, ayo makan. Kamu kenapa? Berhasil obat khususnya berhasil dikembangkan. Benarkah? Bagus sekali. Maaf ya tadi aku. Aku terlalu bersemangat tadi. Selamat ya. Karena obat spesial semakin banyak pasien penyakit kristalisasi pulih dengan baik. Profesor Jiang, aku bangga padamu. Soal itu, kamu juga hebat, meskipun ada tekanan dari para pemegang saham. Kamu selalu mendanai biaya pengobatan mereka, sehingga mereka bisa bertahan busuk. Aku juga bangga padamu. Karena suasananya sudah sampai di sini. Aku mau melamar. Kenapa? Tidak mau. Kalau begitu, aku akan berlutut dan melamar. Jangan. Bukan maksudku begitu. Profesor Zhang, cepat terima lamarannya. Kami masih menunggu pesta pernikahanmu. Terima dia terima. Aku tidak bilang tidak melamar. Maksudku adalah, soal melamar harus dilakukan oleh pria. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Cium. Mas, saya instruktur yoga. Coba peluk bola yoga, efeknya sangat bagus. 1946, genuine benar. Pergi, kami berdua laki-laki. Latihan yoga strato apa? Coba saja. Hei mas, peluk saja. Mas, saya instruktur yoga. Efek bola yoga ini sangat bagus. Stop. Kamu adalah yang bersembunyi di dalam bola yoga? Pria yang selingkuh? Bagaimana? Sekarang kamu suka sama semua orang? Pergi. Mas, saya mohon, mas. Pasti akan baik. Tunggu saja sampai Kiao Shanshan keluar,
kita bisa dapatkan Jiang Mucuan semua uangnya. Pasti akan baik. Pasti akan baik, haha.